Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan taufiknya kita berada di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama bertolak ilmi, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu maka berada di jalan Allah. An kharaja bi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Samping untuk silaturahim, mendoakan tuan rumah, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma rizqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amal mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan rahmatan indal maut ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, kita bahas materi berikutnya masih kaitannya dengan politik. Sudah selesai, bisnis sekarang, etika bisnis. Kemarin sudah yang pertemuan pertama dasar pemikiran. Ada beberapa dasar pemikiran dalam bab etika bisnis A sampai I, ya, berapa poin itu. Kemudian kita menuju ke pengertian. Apa pengertian etika bisnis? Etika bisnis adalah seperangkat norma yang bertumbuh pada akidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Nah, ruang lingkupnya seluruh kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa, dan dampaknya dalam jangka pendek dan panjang. Ini pengertian dan ruang lingkup. Jadi sedikit kita coba uraikan dengan contoh biar lebih ini ya, lebih bisa diserap. Jadi bisnis, etika bisnis, di seperangkat norma yang bertumbuh pada akidah. Jadi yang namanya bisnis itu tidak lepas dari akidah, syariah, dan akhlak yang semuanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya yang gampang, bisnis itu apa? Dagang, ya. Dagang tidak hanya sekedar dagang. Kalau dalam hukum Islam, dagang itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, apa mubah? Mubah, ya, boleh. Tapi sesuatu yang mubah bisa bernilai pahala atau ibadah dengan catatan tadi ini. Tidak melepas akidah, tidak melepas syariah dan akhlak. Nah, makanya harus diketahui tidak hanya sekedar bisnis. Karena banyak di antara orang yang bisnis dagang umpamanya. Dagang itu ketika mengharapkan pahala yang banyak, mengharapkan laba yang banyak, untung yang banyak,
ini mintanya bukan kepada Allah, tapi pada selain Allah, kayak minta pada apa tuyul lah, ada yang pakai sarana seperti jin ya, ada yang sarana jimat, ada yang melalui mbah dan sebagainya. Itu berarti akidahnya sudah melenceng ya. Nah, sampai alat-alatnya harus beli dengan khusus ya. Makanya ini kalau yang seperti itu berarti sudah lepas dari Islam, berarti tidak mendapat pahala ibadah. Termasuk syariat. Syariat berarti ketentuan yang harus dilalui dalam sebuah bisnis. Contohnya tadi dagang. Yang namanya dagang itu ya ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang namanya dagang ada pedagangnya, ada pembelinya, ada barangnya, ada akad. Akad itu ijab kabul. Ini saya jual, yang beli saya beli. Ya. Ada lagi apa itu mata uang atau istilahnya apa ya? Ya alat tukar ya, nilai tukar. Ini kalau salah satunya tidak ada, bisa dari syariat bisa batal ataupun kurang, sehingga tidak menjadikan transaksi jual beli ini menjadi sah. Kecuali nanti ada ilat-ilat tertentu. Terus yang lebih penting lagi di samping akidah, ya semuanya penting sih ya. Akidahnya penting, syariat penting, akhlak ini. Yang sering kadang disepelekan juga masalah akhlak. Akhlak itu berarti masalah apa? Ya kaitan dengan perilaku, kejujuran ya. Jujur ini penting. Nah, makanya ini nanti sekaligus kita bahas tentang asasnya, asas dalam Al-Qur'an dan hadis kaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Pertama, kalau akidah jelas suratnya, kalau kaitan dengan akidah surat Al-Ikhlas ya. Itu di situ ada ayat yang Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Berarti segala apa yang kita kerjakan, apakah itu bisnis dagang, apa bisnis jasa, apa sebagai pegawai, ya itu memang harus ya yang digantungkan hanya kepada Allah. Ya. Itu nanti kalau dalam ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya itu nanti kaitan dengan pahala. Jadi amal yang baik ya akan mendapat kebaikan, amal yang buruk ya akan mendapat balasan keburukan. Itu harus diyakini juga. Termasuk nanti lebih jauh lagi dalam prakteknya. Jadi ada orang yang dalam praktek dagang ini tidak memperhatikan etika ya, sehingga akhirnya yang penting tadi laba banyak. Padahal ada dalam beberapa kaidah atau asas ini Allah berfirman man amila sholihan tadi ya. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi ada ketentuan mukminun. Tidak hanya beramal soleh yang akan diterima, yang akan mendapat pahala dari Allah, tapi termasuk juga ada unsur iman. Sehingga di situ akan mendapat pahala. Makanya tadi walaupun ini adalah amal jaiz ataupun boleh, tapi bisa bernilai ibadah karena dalam menjalankannya itu didasari ilmu. Sehingga tidak semua amal ibadah yang dikerjakan ini tidak semua mendapat pahala. Karena tadi kalau akidahnya tidak digunakan, menjadilah itu bukan bernilai pahala, bernilai ibadah. Termasuk syariatnya kalau salah, termasuk akhlaknya. Ya. Nah, makanya kan ini harus kita pahami dari awal ya, dari akidah hingga syariat hingga akhlak itu dalam kehidupan ya. Jadi contoh lagi dalam Al-Qur'an ada ayat wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturduna ila alimil ghaibi wa syahadah
ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sini kan perintahnya bekerjalah kalian, beramalah kalian, apa saja sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi ingat ya, Allah akan melihat kerjamu, termasuk Rasul, termasuk orang-orang yang beriman. Akan dilihat ya. Dan nanti akan dikembalikan hasilnya, apa yang kamu kerjakan akan dikembalikan kepada pekerjanya itu. Apalagi ini nanti kaitan dengan akhlak juga, ada peringatan yang jelas dari Allah, wailul lil mutaffifin, ini kaitan dengan dagang ya. Wail itu celaka bagi siapa? Orang-orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wasanuhum yusirun. Jadi kalau ulakan ya njaluke mantep. Nah, tapi begitu adol dikurangi. Kira-kira anak beli kayak gitu. Nah, ini berarti prinsip ya Islam ini tidak dijalankan. Ada lagi ya yang jual beli tadi asal banyak untung, tidak memperhatikan apa etika, sehingga aji mumpung biasanya terjadi ketika mau lebaran, mumpung perbukan ya adol ngelarang ya perbukan ya regane sejen ya enggak masalah, cuman maksudnya kalau terlalu tinggi ya sehingga memberatkan orang yang beli, itu berarti unsur ta'awunnya enggak ada. Padahal dalam azas Islam ada unsur ta'awun. Nah, dalam kita berbisnis itu harus ada unsur-unsur yang kaitan dengan etika ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'ala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita disuruh untuk saling menolong. Nah, jadi tidak semata-mata wong tuku ya mesti ada duit, orang mesti, kadang duitnya pas-pasan. Kalau duitnya pas-pasan ditekek ya kan teman-teman. Termasuk itu kalau lebaran di jalan-jalan yang macet toh ya biasanya jual aqua, biasanya 5.000 dijual 10.000. Itu termasuk tidak punya etika bisnis itu. Baca saya jenong ya. Ya. Parkir seperti itu ya. Ya, ya. Padahal di sini ada ayat yang kita disuruh untuk berbuat adil ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ya. Nah, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu ya menghukumi dalam hal ini termasuk berdagang sebagainya di antara manusia ya dengan adil. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu. Ini juga termasuk al-amanah ya, kaitan dengan amanat. Jadi setiap orang itu sebetulnya sedang diberi amanat oleh Allah. Kalau dia itu sebagai pedagang, berarti dia itu sedang diamanati oleh Allah sebagai pedagang. Kalau dia itu pekerja, ya sedang diamanati oleh Allah sebagai pekerja. Profesi apapun itu sebetulnya amanat. Ya, sehingga harus ditunaikan amanat sebaik-baiknya. La takhunu, ya apa itu? La takhunu Allah wa Rasul, wa takhunu amanatikum. Pertama jangan khianat dengan amanat, ya, terutama khianat kepada Allah dan Rasul, termasuk ya, amanat yang telah dibebankan oleh Allah kepada kalian. Nah ini kadang ada orang yang punya profesi jasa, namanya tukang apa ya, tukang servis namanya ya, apa tukang jahit, apa tukang son, atau tukang mekanik bengkel ya, itu silakan ya. Iya itu bodoni ya, itu kan ada unsur hurur ya, berarti pembohongan terus penipuan ya, itu dilarang dalam agama. Jadi banyak kejadian servis HP ya,
ya paling kursi kutik bayarnya larang. Alasannya ilmunya larang dia, jadi bayar larang. Kalau ke kuburan fokus. Nah, kalau ini dulu. Ya, seperti itu ya. Ya silakan seperti itu, cuman prinsip-prinsip Islam itu harus ditegakkan. Apa gunanya kita itu apa ya namanya? Karena nanti kaitannya ini juga dengan keberkahan ya. Jadi ada dalam hadis itu penjelasan rahimallahu rajulan sam'an idza ba'an wa idza asyara wa idza qada. Allah akan merahmati orang yang berbuat baik ketika jual beli, termasuk berbuat baik kepada orang yang membeli. Termasuk pembeli juga harus berbuat baik kepada penjual. Nah, artinya apa? Pokoknya saling berbuat baik. Itu akan dirahmati oleh Allah, akan disayang oleh Allah. Termasuk memberi keputusan. Jadi karena saling membutuhkan ya, maka harus saling menguntungkan. Yang beli juga untung, yang jual juga untung. Karena ada orang yang menjual tadi nekok istilahnya. Termasuk ada yang pembeli ya juga seperti itu. Nganyang tapi retail ya. Yang Marung Jawa nganyangnya retail ya, nanti omongannya orang oleh batik kira-kira hati hanya nganti pol ya. Padahal dalam kemarin Cina ya saya ngomong ya wis ya para wanita nganyang Ini sebagai ya. Oh, akan nganyang sih. Ada pahil. Itu ya, jadi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ketika berbisnis ya. Dalam ya haram itu kan bukan apa ya, sering dengar lah orang berbicara karena faktor terdesakan kebutuhan mungkin karena utang atau apa, terus dia punya aset, dia jual dia itu gimana Pak? Ya karena itu bukan apa bukan barang jualan ya, itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Kecuali kalau niatnya tadi ta'awun membantu. Ya, jadi namanya ada saudara atau orang Islam yang membutuhkan ginjal. Ya, ini kalau ginjalnya tidak diganti maka akan berakibat fatal. Ada orang sukarela. Kami kan juga butuh ginjal. Ya. Tapi katakanlah ada saudara yang butuh ginjal. Kita membantu tapi mendolimi diri sendiri. Gimana itu boleh nggak Pak? Ya itu tadi kan ginjal kan dua ya. Seandainya satu menurut perhitungan dokter ini cukup ya boleh itu ya. Jadi donorkan istilah donor ataupun si saya berdulu satu ya itu karena makanya donor istilahnya donor. Iya. Makanya tadi kalau menurut perhitungan dokter atau ahli medis itu tidak mengapa, tidak membahayakan pada dirinya, tidak madoroti, itu diperbolehkan. Untuk didonorkan ya Pak? Iya, didonorkan ya. Bukan dijual, tapi kalau dijual itu nggak boleh, ya, karena itu karunia Allah yang tiada, iya tidak ada. Ini hadisnya tentang, jadi asasnya ada at-ta'awun, ada al-amanah, ada jadi at-tauhid, ya. Ada asidku, ya, kejujuran. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar.
hadis juga menjelaskan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil hiyari malam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ini. Jadi Rasulullah bersabda bahwa dua orang penjual pembeli itu ketika transaksi jual beli bil khiyar dengan cara khiyar, yaitu milih, artinya milih tidak ada paksaan ya, jadi yang membeli juga butuh, yang menjual juga butuh dan di sini boleh ya kalau maunya saya nganyang tapi nggak jadi ya nggak apa-apa ya, karena di situ diperbolehkan untuk istilahnya nganyang ya, nganyang atau menawar ya. Dan di situ Rasulullah menyatakan malam yatafarraqo aqala hatta yatafarraqo. Jadi selama dua orang antar penjual dan pembeli itu belum berpisah, masih transaksi, kemudian keduanya benar atau jujur, fa'in sodako bayana dan jelas, artinya jelas tidak ada unsur yang ditutup-tutupi ya. Jadi kalau tadi jualan, kalau yang barangnya bagus ya katakan bagus, kalau ada cacat ya katakan ada cacatnya. Jadi bayana artinya betul-betul ada penjelasan, maka kata Rasulullah burikalahuma, keduanya akan diberkahi. Nah, jadi makanya kita kalau melihat ya ada pedagang yang walaupun ya tadi ya biasa, tapi oleh Allah karena tadi ya jujur, tidak ada unsur gurur, penipuan, tidak ada unsur pembohongan, sehingga walaupun kelihatannya dagangnya biasa tapi bisa menyekolahkan anak, ya bisa zakat, bisa nyumbang ini dan itu ya. Itu diantaranya karena keberkahan. Nah, sebaliknya banyak juga orang yang bisnis, walaupun bisnisnya besar, mungkin hasilnya juga banyak, tapi ternyata keluarganya berantakan, rumah tangganya menjadi ya tidak karuan, kemudian kondisinya ya tidak tenang, ya mungkin tadi karena dalam melakukan bisnis tidak melihat dari tadi akidahnya mungkin tidak lurus, syariatnya juga tidak benar, akhlaknya juga tidak diperhatikan, sehingga unsur berkah ini hilang dari bisnis tersebut. Makanya di sini wa in katama wa kadzaba muhiqat barokatuhu. Nah, seandainya ada penjual maupun pembeli yang salah satunya itu menyembunyikan dengan cara berbohong, padahal barangnya ada cacatnya tapi dikatakan mulus namanya ya. Ataupun pembeli juga sama, padahal dia itu umpamanya tahu bahwa itu harganya 1.000 tapi wah tadi di sana 90 ya atau 900. Di sini ya itu termasuk ya kesalahan dari pembeli untuk mempengaruhi dari penjual. Ini juga termasuk keduanya ini. Kalau ada kedua di antara penjual maupun pembeli yang ada unsur bohongnya, maka muhiqat barokatuhu, akan dicabut berkahnya. Rawal Bukhari. Hadis berikutnya masih kata dengan asidku ini jujur, karena ini akhlak jujur itu memang zaman sekarang ya ini mahal ya, mahal sekali kaitannya dengan ya bisnis dan yang lain-lain lah. Sehingga sampai Rasulullah di sini memperingatkan inna sidqa yahdi ilal birri. Ketahuilah bahwa sungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan atau menuju kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ingat bahwa kebaikan akan menentunya kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon. Dan seorang itu akan dikatakan sebagai orang yang jujur kalau ya
hari-harinya atau kebiasaannya, wataknya, karakternya jujur, maka akan dicap sebagai seorang jujur. Baliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang yang berbohong itu sejatinya dia itu menuju kepada fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bohong atau curang itu akan menggiringnya kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seorang itu akan selalu berdusta. Ya. Orang yang selalu berdusta kelak di sisi Allah akan dicap sebagai pendusta. Tidak hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun tadi ya. Jadi kalau seandainya ada pedagang nih ya, sekali dia itu mengecewakan pembeli, maka akan dicap ya. Di mana nawong dagang dagang jeruk ya. Ngomongnya ki manis-manis Pak, manis kabeh. Iya manis kabeh. Boleh bayar tuku asem kabeh ya. Nah, kira-kira wong sing tuku maning beli ning kono. Apa kok ya? Ora tuku kon maning lah sungkan ya. Kemudian bodoh nika ya. Jadi sebetulnya dia itu ketika berbuat curang, bohong itu adalah mematikan bisnisnya sendiri ya. Tapi dia tidak menyadari. Nah, ini kaitannya dengan tadi hadis rohimah ya. Allah akan menyayangi orang yang jujur ya atau berbuat baik. Ketika berjualan ataupun orang yang membeli. Nah, ini kaitannya dengan jujur ini ya yang akan mendapat kasih sayang dari Allah. Ini juga banyak zaman sekarang ini karena ingin mendapatkan mendapatkan laba yang banyak, dia dengan cara curang. Jadi contohnya orang jual apa ya? Bakso lah ya, bakso yang kadang di pasar. Bakso dagingnya empuk ya, ana sing tikus, ana sing apa ya. Ini kira-kira gimana itu? Kan berarti bukan orang yang berbuat baik, bukan samhan. Ya Allah bisa saja tadi orangnya sih banyak hasilnya, tapi karena tidak disayang oleh Allah, bisa jadi itu menjadi musibah. Ya. Kalaupun tidak mendapat musibah di dunia, ya akhirat nanti akan didapati. Ada lagi orang jual bakso, di samping dagingnya kadang biar awet, bakso bersabulan, orang mampu, ya campur apa? Formalin, borak, pengawet, ya. Itu hal yang halal dicampur dengan haram, ya. Itu jelas hukumnya haram, ya. Karena itu kalau dikonsumsi terus-menerus bisa merusak ginjal. Makanya orang terutama ini ya, anak-anak sekarang walaupun masih muda-muda banyak yang kena ginjalnya. Nah, karena tadi makanannya sudah tidak sehat. Ya. Jadi zaman sekarang memang tadi banyak orang yang dalam berjualan atau dalam berbisnis tidak melihat etika Islam. Ya. Jadi yang penting dapat banyak, ya, laba banyak itu toh yang dipikir. Ya, tentang ada akibatnya bisa merusak kesehatan dan sebagainya, ini tidak dipedulikan. Ini karena tadi lemahnya akidah, syariah dan akhlak, terutama akhlak jujur yang tidak diyakini. Sehingga tadi bayangannya cuma soalnya hari orang diwin pengawet kok sempat mampu yang rugi ya. Jadi pandangannya seperti itu. Nah, makanya betul-betul zaman sekarang ini kita berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Makanya bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman yang ingin selamat dari praktek jual beli yang sekarang sudah tidak memperhatikan 3 hal tersebut.
ya harus jaga diri ya. Kalau makan ya hati-hati ya. Saiki gula ya ana campurane ya. Gula pasir campuran apa? Minyak babi. Itu apa namanya? Gula batu. Tapi yang warnanya putih kristal. Itu punya teman. Ya. Tapi yang warna kuning itu Enggak. Gula Jawa ya ana campurane. Gula Jawa itu ada yang kepada memosting apa itu. Gula Jawa itu dibuat dari gamping, tahu gamping ya? Gamping kapuk ya itu terus diberi apa? Saya juga pernah beli apa bubur blohok itu yang pakai gula Jawa ya. Dipakan bisa gatel ya gulanya. Ya, mungkin salah satunya itu gulanya palsu. Jadi apa sih sekarang yang tidak dipalsu ya? Nah ini jadi di samping tadi ya untuk meraup apa itu apa yang keuntungan yang banyak, termasuk juga ini ada unsur-unsur apa sih unsur-unsur politik juga atau unsur-unsur ingin memusnahkan generasi Islam juga banyak gitu. Jadi dari kesehatan, dari makanan, dari pola pergaulan ini musuh-musuh Islam itu selalu membidik kita. Ya. Jadi untuk dari ya, apa ya terus banyak lah ya. Iya, beras dari plastik ya. bener-bener di sini apa? Sing minyak kelapa sing Korea gitu ya. Iya, itu campur plastik ada Pak. Jadi Masya Allah ya, jadi orang sekarang itu seperti itu jahat-jahat ya. Makanya tadi menjaga diri maka harus hati-hati. Kalau pengen ya sehat ya. Ada orang yang makanannya asli ya tela, puding ya. Nah, kalau sudah memang kebanyakan makanan-makanan sudah masuk pabrik itu tadi sudah tidak murni lagi banyak campuran-campuran. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hidup yang adil, hidup yang jujur. Tujuannya adalah agar manusia hidup bahagia. Kalau sehat ya, kalau kita itu tidak saling curang kan sebetulnya tadi diberkahi, ya, hidupnya senang, tenang, tidak berpenyakit, ya kan bahagia ya. Nah, tapi karena tadi tidak berpedoman pada al-Islam, ya sehingga akhirnya membuat orang sakit, susah, ya, hidupnya tidak karuan. Ya. Kira-kira salahnya siapa? Nah, jadi termasuk tadi unsur ta'awun, ya, ta'awun itu harus diperhatikan. Karena wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aun akhi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi itu ada unsur tolong menolong. Nah, kadang tadi tidak ada keyakinan tentang hal ini sehingga yang penting tadi untung kan beli mau rugi kan penyakit kan beli seperti aku untung. Berarti di sini unsur ta'awunnya sudah tidak ada. Apalagi tadi rahmat ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah termasuk kita umatnya yang diutus ke muka bumi ini diantaranya adalah sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Khalifah itu kan pemimpin. Apa fungsinya pemimpin di muka bumi? Untuk mensejahterakan. Ya. Jadi bumi yang tadinya masih asli boleh dirubah tapi dengan baik yang baik. Yang tadinya jalannya kurang baik dihalusi. Ya. Yang tadinya mungkin padi 6 bulan baru panen diperbaiki apa sistemnya atau durasinya biar 3 bulan sudah panen karena semakin banyak
makin banyak manusia dan sebagainya ya. Yang tadinya lahannya sawah bisa di atas gedung ya, semuanya itu teknologi yang membantu kepada perbaikan ya, itu termasuk rahmat ya, rahmat bagi alam, bil alamin, dari Allah. Nah, itu sudah ada karena tadi fungsi khalifah dilakukan dengan baik. Tapi kalau fungsi khalifah tidak dilakukan dengan baik, ya rahmat itu tidak akan diturunkan oleh Allah. Nah, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, termasuk ini Rasulullah bersabda, qadu alla dororo wala diror. Rasulullah menetapkan tidak boleh membuat kemudorotan. Apa itu kemudorotan? Sesuatu yang membahayakan ya. Tidak boleh juga membalas kemudorotan. Tadi jualan ya curang, akhirnya kayak bercurang kok nyumpan melu-melu ah, ya kok orang curang kok orang payu ya. Nah, ini namanya ya, berbuat mudorot akhirnya dibalas dengan mudorot. Ini dilarang ya dalam Islam. Terus ini dalam berbisnis juga harus ada unsur at-tarodi, saling rela, sepakat, saling ridho, rela. Ada orang jual beli memaksa, ya. Ada apa enggak? Kon wis nyekel aku di toko, ya, orang kena dibalak kena. Ya sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi ya sebetulnya setengah memaksa ya. Nah, makanya di sini antarodin, ada saling rela. Nah, karena di antara praktek-praktek bisnis itu ada yang tadi ada setengah memaksa, ada yang memaksa. Jadi yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Antarodinikum wala taqtulu anfusakum. Jadi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang beriman janganlah kamu memakan harta-harta ya, di antara kalian dengan cara batin. Illa antakuna tijaratan antarodin. Nah, kecuali kamu berbisnis dengan cara saling rela. Nah, terus ini juga ada unsur lagi dalam bisnis itu al-akhlaqul karimah. Qaulun ma'ruf ya. Biasanya orang yang berdagang dengan ucapan yang manis, ucapan yang baik ini lebih menarik ya daripada orang yang berdagang dengan ucapan yang tidak. Ya walaupun jujur tapi kalau terlalu apa sih ya ketus ya tidak disukai. Nah, di sini juga ada ya, ada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbauha ada. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf. Jadi memang ada orang beli anyang suwe nemen barno ora sida ya. Kira-kira pimen. Anyang-anyang tok ora tuku. Itu namanya bukan qaulun ma'rufun. Jadi membeli jual yang baik ya walaupun anyang suwe nemen ya jebule ora tuku ya wis beli ya. Itu rezekine berarti ya. Sabar. Ora tuku ya wis monggo ora apa-apa ya. Cuma kadang kan ya ada orang yang tuku ora hanya ngeritin takon-takon tok. Nah ini jadi harus betul-betul orang yang berjual beli itu sabar ya menghadapi pembeli. Kan pembeli itu wataknya kan 100 pembeli ya berarti 100 watak orang harus kita hadapi. Jadi kalau tidak punya tadi ya akhlak yang bagus ya ini kadang-kadang tidak menjadikan bisnisnya lancar. Di sini termasuk sedekah pun harus diucapkan ataupun
Ini diberikan dengan cara yang bagus. Ya. Ada sodakoh, orang bersodakoh tapi menyakitkan ya. Ini dilarang juga ya. Sodakoh ya tauha ada. Jadi bersodakoh tapi diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Itu dalam contohnya ada orang membantu ya, namanya orang membantu siapalah, dibantu sekolah sampai lulus, barang lulus jadi wong bagus, orang berhasil, barang berhasil, orang iya orang kelalen sing gak membantu, kalau sing membantu, terus ngomong pun gue tak bantu, ben jadi wong sukses, barang sukses kau orang kelingan ya. Ono ora dibantu aku nang dadi wong kelalaran ya namanya. Ini kan termasuk ya mengungkit-ungkit ya. Jatuh aja. Itu bisa apa? Bisa menghilangkan pahala sedekahnya. Maka ini ya yang terjadi ini kadang orang tua menyekolahkan anak itu apa sih kewajiban apa sedekah itu? Ya kewajiban ya sedekah. Yang jarang dipahami oleh kita itu bahwa kita memberikan kepada anak itu sedekah ya. Tidak hanya sekedar kewajiban. Yang namanya sedekah kalau sudah diberikan ya sudah, nggak usah menuntut karena di sekolah anak nanti berhasil berarti kan kudu ngopeni nyongko dan wis tua ya. Itu tidak ada seperti itu ya. Kalaupun orang kemudian ya, pengertian yaitu berarti rezeki kita ya. Tapi jangan terjadi tadi karena dilarang ya. Ya sebauha aja ya, mengungkit-ungkit itu dilarang. Jadi walaupun anak-anaknya sendiri kalau kebenaran orang di sekolah nang orang di wong bener orang hasil loh. Jadi bagus berhasil. Jadi wong tua diklalarna namanya. Itu nggak boleh. Itu namanya mengungkit-ungkit. Ya. Nah, kan. Jadi sebetulnya ya makanya ini ya akan nonton film Insya Allah kalau kita itu ikhlas sedekahnya ya nanti Allah akan membalas walaupun dengan cara lewat orang lain ya, yakinilah seperti itu. Jadi tidak harus menuntut sampai mengungkit-ungkit ya karena kita memberikan kepada anak itu adalah sedekah ya. Sehingga karena sedekah ya wis ya sudah di apa namanya karena kan kebanyakan orang ketika punya anaknya berhasil kemudian bisa dengan orang tuanya ya kadang-kadang lebih apa ya lebih mementingkan keluarga dan anaknya itu ya. Ada orang tua juga dilupakan itu sudah aja seperti itu walaupun ya tidak semua ya ada orang yang tetap memperhatikan orang tuanya. Nah itu makanya ini jangan sampai kita itu salah persepsi bahwa kita memberikan anak itu sekedar kewajiban, tapi itu adalah sedekah yang nanti akan mendapat pahala. Makanya ini yang perlu dipahami ya. Menyekolahkan anak di negeri dengan di swasta baik mana? Nah, baik di swasta ya. Karena apa? Ya karena di swasta kan berarti setiap bulan sedekah ya. Tapi kan negeri gratis apa ya? Sebetulnya nggak gratis, nggak ada sekolah gratis. Itu dibayar pemerintah, benar? Iya. Berarti kalau kita menyekolahkan ke negeri, berarti anak kita dibayar wong liya. Ya, dibayar wong liya. Sementara kalau kita menyekolahkan anak ke swasta, berarti bayar cewek ya berarti kita semakin banyak kita membiayai anak berarti semakin pahala sedekah akan kita dapatkan ya. Itu ya makanya ini harus diyakini sehingga walaupun kita
ya pas-pasan rezekinya, tapi kalau niatnya saya mau bersedekah untuk anak, pokoknya anak mau sekolah di mana saja akan saya turuti biar saya punya pahala sedekah untuk anak saya banyak. Insya Allah nanti akan menjadi orang yang berkah. Asalkan tadi ya, jangan sampai ya tahu ada sampai mengungkit-ungkit sedekah yang sudah dikeluarkan. Rahimallahu rajulan sudah. Nah, sampai di sini ada masalah atau perlu didiskusikan? Jam berapa nih? Oke, monggo. Jadi kan mengenai jual beli kan harus ada yang beli, harus ada yang jual, harus ada barang. Kemudian yang terakhir akad. Nah, kebanyakan di antara kita ke toko tetangga atau sebelah rumah yang jualan kan, jangan kita mau beli ya molen apa yang digeledak-geledakan itu kan kadang-kadang misalnya kita udah tahu harganya itu 1.000, kan kasih aja 1.000 terus tak ambil 5 pulang bawa pulang, kan akadnya itu nggak ada. Iya. kan itu tulisan gimana itu maksudnya ucapan seperti itu, apa memang itu tidak diperbolehkan, apa saya harus berhenti akad sebelum saya meninggalkan? Ya. Jadi memang kalau kita mau menjalankan syariat yang benar, yang betul dan tadi ya mendapat berkah, ya memang seluruh prosesi itu harus dilakukan. Cuman tadi ya orang sekarang kan mengirit waktu, mengirit ucapan atau praktis ya, ingin praktis. Sehingga ini dibahas oleh para ulama ya. Kalau sekiranya hal itu antara penjual dan pembeli tidak dirugikan, artinya kedua-duanya itu mendapatkan manfaat dari proses itu dan sudah dipahami sebagai sesuatu yang lumrah, dan tadi dipahami lah, maksudnya sudah dipahami bahwa terus ngerti harganya 1.000, nah, nggak ada orangnya ya pokoknya saya ambil satu, atau seperti di supermarket ya itu kan kita tinggal ambil terus bayar ya, kecuali nanti ada harga yang harusnya 100 tapi di situ notane kasirnya nulisnya 150, ya itu yang seperti itu berarti perkecualian, yaitu adalah penipuan, kecurangan. Jadi ahli fikih kontemporer ya menganggap bahwa jual beli seperti di supermarket ataupun yang sudah berada di masyarakat berlaku adat seperti itu, ini dibolehkan. Walaupun kalau menurut saya tetap kalau ingin mendapat berkah ya tadi ya, mendapat berkah dari proses jual beli memang harus ada akad tadi. Ya minimal saya beli ini ya silakan monggo. Nah, artinya saya memberi uang, yaitu memberi barang, itu sebetulnya secara tidak langsung adalah akad ya. Walaupun tidak harus diucapkan nyong tuku ya wis nyong adol ya. Tidak harus seperti itu. Kalau dulu yang seperti itu ya. Iya. Memang tadi kalau ingin mendapat berkah ya seperti itu. Orang-orang dulu itu karena saking hati-hatinya sehingga betul-betul menjalankan syariat. Pertama mamanya beli nebas pari mamanya. Ini saya nebas ya, beli ya. Ya ini ya tuku ya, adol ya seperti itu. Sehingga salaman, terakhir salaman. Nah, itulah yang menjadikan orang berkah seperti itu. Jadi antarodin, saling ridho, saling rela dan saling mendoakan sehingga berkah di situ terjadi. Ketika malamnya tafaroko, ya, jadi betul-betul di situ menjalankan syariat yang sebenarnya. Aku tuh tablet keliling. Ingat tuh ngomong aku tuh ya, aku atul ya, ngomong ya aku tuh. Ya yang betul seperti itu. Jual. Nah itu betina ya.
Itu yang syariat seperti itu. Boleh buat kafe lo ya. Memang perlu Dimulai dari iya, perlu dibiasakan ya. Perlu dimulai lagi syariat yang benar biar ya kita menjalankan syariat secara benar ya. Walaupun orang-orang sekarang sudah jarang ya, kadang malah apa gue dongen ya, kadang karena tidak paham ya, tapi kalau sudah paham ya Penjualnya 5 juta. Harus juga ya. kita sejen maning gue. Iya, itu biasanya wong kuna ya, bu ajaran dari mana? Itu kalau diyakini sebagai sesuatu yang menjadikan dagangannya berkah laris itu syirik itu ya. Iya, karena itu iya. Karena itu ya, tindakan yang tidak sesuai dengan syariat ya. Dia menganggap bahwa yang menjadikan berkah itu duit di tampok-tampok. Bahwa alam bisa ya. Cukup nih. Ada lagi? Nah itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang baik itu datanya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan adalah kebutuhan dari saya. Mohon maaf. Ini mau puasa ya. Barangkali saya selama ini ada banyak kekeliruan atau menyinggung perasaan dalam saya berbicara dan sebagainya. Mohon dimaafkan ya. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan 1446 Hijriah dan bisa diberi semangat untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.